Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai kontrak perkuliahan kita untuk di semester ganjil ini, yaitu yang mana perkuliahan atau mata kuliah yang akan kita jalani adalah mata kuliah translation. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana program kegiatan perkuliahan kita di semester ganjil ini. Dengan dosen mata kuliah yaitu dengan saya sendiri. Kemudian mata kuliah adalah translation. Waktu pertemuan itu biasa kita lakukan 2 kali 50 menit Kemudian di semester ini ada deskripsi mata kuliah Deskripsi mata kuliah kita adalah membahas definisi translation, kemudian proses translation, konsep makna, dan melatih mahasiswa menerjemahkan dari tataran kata dari mulai frase, kalimat, paragraf, dan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Jadi di deskripsi mata kuliah ini juga kita harus pahami bahwa kita harus mampu untuk menerjemahkan dari mulai kata, frase, kalimat, dan paragraf dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi ini adalah tuntutan bagi kita semua, terutama kalian khususnya sebagai mahasiswa di semester 3 ini di semester ganjil Oke. After that setelah description ada standar kompetensi Standar kompetensi yang harus kalian ingat bahwa di mata kuliah ini kalian harus bisa diharapkan dapat memahami apa sih definisi translation, kemudian proses translation, konsep makna, dan dapat melakukan proses penerjemahan dari tataran kata, frase, kalimat, dan paragraf dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi ini kita harus ingat bahwa standar kompetensi yaitu apa yang harus kalian capai di semester ini. Jadi harus ingat bahwa kalian harus mampu mengartikan sebuah kata, frase, kalimat, paragraf. Maka oleh karena itu saya kasih kalian sebuah tugas mingguan yang mana kalian wajib menghafalkan 20 vocabulary. Jadi selain mengimprove perbendaharaan kata atau tingkat vocabulary kalian, jadi tugas itu juga bisa menjadi atau sebagai modal kalian sebagai penerjemah. Tentunya kalau kita sudah semakin banyak menghafal atau mengimprove vocabulary, tentunya lebih memudahkan kita sebagai translator atau penerjemah Jadi kalau kita sudah paham makna-makna dari kata-kata yang akan kita terjemahkan, tinggal kita bagaimana keahlian kita, skill kita dalam mengolah sebuah bahasa sumber atau source language ke dalam bahasa target language Jadi intinya kita juga harus ingat bahwa makna yang kita alihkan tersebut bahasa yang kita alihkan tersebut tidak mengalami perubahan makna, tetap maknanya sesuai dengan source language-nya atau bahasa sumbernya Jadi itu adalah standar kompetensi yang harus kalian ingat sebagai mahasiswa di semester 3 ini kemudian di pertemuan pertama nanti kalian harus memahami di pertemuan pertama adalah
Ya, di pertemuan pertama kalian harus paham dulu apa sih arti atau definisi dari menterjemah, ya. Definition of translation. Jadi di pertemuan pertama kita harus paham dulu apa sih definisi terjemahan. Kemudian apa sih keuntungan dan kelebihan dalam memiliki profesi seorang penerjemah, ya. Menjelaskan urgensi atau kepentingan proses penerjemahan dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan, ya. Jadi menjelaskan definisi, kemudian menjelaskan proses penerjemahan yang didukung oleh teori dan metode-metode sesuai expert atau ahli. Oke, di pertemuan kedua, jadi kita jangan lupa bahwa sumber referensi biasanya kalau saya lebih mengikut atau menerapkan expert dari Newmark, ya. Jadi dari mulai saya penelitian dahulu, ya. Dari beberapa tahun yang lalu saya juga meneliti sebuah translatan, ya, atau terjemahan dari seorang Indonesia, yaitu Dian Paramesti Bahar, yang menerjemahkan dari buku karangan orang luar negeri. Juga saya menggunakan teori dari Newmark. Jadi ya, Newmark ini memiliki buku yang disebut dengan Textbook of Translation. Jadi kalau kalian nanti mau butuh atau ingin bukunya, kalian bisa minta soft copy-nya dari saya dan saya akan bagi ke kalian. Jadi di situ ada memang bukunya full English, tetapi saya rasa bukunya lebih complete, ya, lebih bisa kita terapkan dalam proses penerjemahan. Oke, and then in the second meeting nanti kita akan membahas tentang istilah dasar yang terkait dengan proses penerjemahan, menjelaskan pengertian abduction, kemudian induction dan deduction, ya, dalam penerjemahan. Ya, itu jadi kita harus paham, ya. Harus kita pahami dari beberapa ungkapan tersebut, ya. Kemudian di pertemuan ketiga nanti saya akan memberi contoh terjemahan literal bebas, faithful, balance, dan idiomatic translation. Menganalisis berbagai kontradiksi. Ya, jadi kalian bisa memberi contoh dari interlinear translation, literal translation, dan pre-translation atau communicative translation. Menjelaskan dan memberi contoh faithful translation, ya, semantics, communicative, idiomatic, ya, dan sebagainya. Jadi nanti di pertemuan ketiga kita membahas bagian dari materi tersebut. Kemudian di pertemuan keempat, ya, kalian ada nanti membahas tentang perbedaan terjemahan, ya, terjemahan full dan partial, menyebutkan jenis terjemahan menurut Jacobson dan Savory, ya. Situ nanti kalian akan menjelaskan beberapa, ya, dari Jacobson dan Savory, menjelaskan cara kerja penerjemahan dengan menggunakan mesin, ya. Jadi menggunakan mesin, ya, contohnya menggunakan alat translate dari smartphone dan sebagainya dengan hasil terjemahan oleh manusia. Jadi apa bedanya nanti kita akan bahas di pertemuan 4. Jadi memang sangat berbeda antara penerjemahan dari penerjemahan mesin dengan penerjemahan manusia. Sudah jelas keahliannya berbeda antara mesin dan manusia. Oke, and then di pertemuan kelima nanti akan membahas seputar grammatical lexical issues, grammatical equivalence, ya. Jadi di sini akan membahas isu grammatical. Jadi kemarin sudah juga sempat saya sedikit jelaskan bahwa grammatical adalah menjadi sebuah problem bagi seorang penerjemah karena kenyataannya actually, ya, setiap bahasa memiliki structure atau grammatical yang berbeda. Jadi setiap penerjemah harus paham antara structure di
source language atau structure di target language. Jadi keduanya harus kita pahami agar tidak terjadi kesalahan makna atau penggeseran makna di saat atau dikala kalian mentranslate sebuah objek sebuah artikel atau teks atau buku. Jadi itu akan menjadi sebuah problem. Oke? Jadi nanti kita juga akan bahas bagaimana mengatasi dan jalan keluar dari problem tersebut. Oke, and then di pertemuan ke-6 ada nanti yang disebut dengan sentence maker, discourse maker, intertextual maker, Jadi nanti kita akan bahas di pertemuan ke-6 menjelaskan tentang sentensial, intersensial, dan intertextual issues, memberi contoh cara menerjemahkan, menjelaskan materi tentang social formula, Jadi di situ juga nanti akan saya buat latihan-latihan yang akan saya tuangkan di buku pegangan kalian yang akan saya bagi untuk kalian di semester ganjil ini. Oke, and then di pertemuan ke-7 nanti kita akan menjelaskan penerjemahan dalam aspek segi budaya. Jadi, actually budaya setiap bahasa pasti berbeda karena bahasa berasal dari negara-negara tertentu, dari negaranya sendiri. Jadi setiap negara memiliki budaya masing-masing. Jadi kita sebagai penerjemah juga harus paham dan menguasai bagaimana sih budaya yang akan kita terjemahkan. Bahasanya itu memiliki budaya yang seperti apa. Jadi kita juga harus paham. Jadi memang seorang penerjemah ini memang harus mempunyai good skill great skill jadi kita memiliki modal yang bagus dalam keahlian menerjemah Jadi makanya saya katakan berulang-ulang bahwa menjadi seorang penerjemah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus punya keahlian khusus. Dari seorang yang menguasai bahasa Inggris belum tentu bisa menerjemah. Yes, like that. Okay. In the meeting di pertemuan ke-8 saya akan memberikan soal tengah semester, tes tengah semester, yaitu yang mana soal-soalnya meliput dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Jadi nanti evaluasi ini akan kita lakukan dari setiap materi yang sudah kita bahas Jadi setidaknya setiap materi saya akan buat satu soal sebagai evaluasi apakah kalian sudah paham apa belum yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, in the 9th meeting kita membutuhkan berbagai tingkatan makna dan contohnya, menyebutkan berbagai tingkatan makna contohnya, menjelaskan persoalan dalam menerjemahkan makna literal menjelaskan tentang situational meaning, diskusi kelompok tentang institutional associative, effective, reflected Jadi itu nanti akan kita bahas di pertemuan 9. Oke, and then di pertemuan 10 menyebutkan berbagai contoh makna situasi, menerjemahkan teks dalam berbagai konteks situasi dengan benar. Jadi kita juga lihat situasinya bagaimana Jadi menjelaskan tentang makna socio-cultural dan contohnya. Jadi memang budaya tadi juga termasuk ke dalam situasi situasinya bagaimana itu termasuk dengan dialect, socialite, alih kode, dan register. And then di pertemuan 11 di sini kita akan membahas aspek sosial budaya dalam menerjemah masih sekitaran budaya dalam menerjemah, masih socio-cultural memberikan contoh makna socio-cultural itu adalah problem yang ada di dalam seorang penerjemah baik dialek, sosialek itu juga masih di pembahasan 11. Oke. Kemudian di 12 menyebutkan contoh teks ilmiah, menerjemahkan teks ilmiah
dengan benar. Jadi sudah pasti ya, setiap penerjemahan itu berbeda-beda. Makanya kita harus lihat dulu buku apa yang akan kita terjemah, teks apa yang kita terjemah. Ya, kalau dia science ya, sudah jelas kita menggunakan bahasa formal. Tetapi kalau dalam sebuah cerita, dalam sebuah puisi, poem, itu tentunya tidak menggunakan bahasa formal ya. Jadi kita harus paham kita kira buku apa sih yang harus kita pahami. Kalau kita sudah paham, kita harus paham dulu bagaimana cara mentranslate dengan menggunakan strategi apa, prosesnya bagaimana. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang akan kita terjemah, apakah cerita, ataukah puisi, ataukah lagu. Jadi kita sudah punya sedikit modal. Oh, aku harus paham dari segi ini. Ya, aku harus paham dari segi budaya bagaimana di negara ini, seperti itu. Oke, and then in the 13 di pertemuan ke-13 ya, teknik seni sastra dan dengan baik, yaitu tadi yang saya jelaskan, ada puisi, ada lagu, itu termasuk ke menerjemahkan seni sastra. Ya, ada sebuah nanti cerita, itu adalah sebuah seni sastra. Ya, nanti ada kita bahas di pertemuan 13. Oke, di pertemuan 14 ya, kita mereview seluruh bab dengan cara ya mengkelompokkan. Kita membuat sebuah kelompok ya semaksimal 5 orang dalam kelompok. Jadi masing-masing kelompok membuat ya seperti review atau ringkasan atau soal-soal yang bagaimana yang belum kita pahami. Jadi apa-apa saja yang belum kita capai di semester ini, apa-apa saja yang sudah kita capai. Jadi kita bisa menyimpulkan, jadi kita buat sebuah conclusion bahwa oh, kita belum paham di segi ini. Jadi kita bisa diskusikan sama-sama dan kita cari jalan keluarnya, solutionnya, agar ketemu sama solutionnya. Oke, di pertemuan ke-15 ya, di sini nanti di pertemuan ke-15 khusus untuk pembahasan tugas praktek. Jadi, pembahasan tugas praktek. Jadi, seperti biasa dari sebelum-sebelumnya, di setiap akhir pertemuan semester saya akan memberikan tugas praktek. Ya, tugas praktek. Jadi, kalau dia bahasa Inggris, seperti biasa saya akan suruh kalian membuat tugas praktek percakapan, membuat sebuah video, short video atau film pendek dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, tentunya di translation saya akan menginstruksikan kepada kalian untuk membuat sebuah ya product translation. Ya, hasil terjemahan kalian nanti di akhir semester ya. Jadi itu khusus dikumpul di akhir semester di pertemuan 15. And then in the 16th meeting ya, kita ujian akhir semester ya. Oke. Ya, I hope you can understand about my explanation today. Ya, don't forget ya to understand, and ya, you do both your assignment ya. Lakukan tugas-tugas, baik tugas individu atau discussion ya. Jadi semuanya harus dipenuhi ya. Saya harap kalian bisa menjalani proses pembelajaran mata kuliah kita di semester ini dengan baik, dengan lancar, dengan benar. Jadi hal-hal yang tidak paham, hal-hal yang tidak dimengerti, coba untuk didiskusikan, untuk bersaling bertanya, sehingga ya ada keberhasilan di semester ini dengan adanya keterbukaan, dengan banyak bertanya, ya mencari solusi sehingga semuanya bisa lancar dan kalian juga bisa meraih nilai yang memuaskan dengan sesuai harapan kalian. Ya, jadi bisa lulus dengan baik dan bisa meraih yang terbaik, khususnya nilai ya di mata kuliah translation ini. Okay, thank you so much for your attention, and then see you, goodbye.